Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Sahabat Jipat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada di bulan Sya'ban. Sebagian umat Islam di Indonesia atau di belahan bumi yang lain, banyak di antara mereka melakukan satu amal ibadah di bulan Sya'ban, yaitu dengan berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan ada yang mengkhususkan dengan istilah namanya nisfu Sya'ban, memperbanyak puasa di tengah bulan Sya'ban. Bagaimana hukum tentang puasa di bulan Sya'ban atau mengkhususkan bulan Sya'ban dengan melakukan puasa sunnah bulan Sya'ban? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Jipat yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, podcast kali ini, kita akan bahas tentang puasa nisfu Sya'ban atau puasa di bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Pada kesempatan ini saya sudah membawa sebuah kitab fikih, Sahih Fikih Sunnah. Di sini ada kitab Sahih Fikih Sunnah, Sahih Fikih Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, membahas tentang hukum puasa Sya'ban. Sahabat Jipat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah berkata bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami mengira beliau tidak pernah tidak puasa, dan beliau tidak berpuasa sehingga kami mengira bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Jadi dahulu di bulan Sya'ban, Aisyah itu mengira Rasulullah SAW pernah puasa di bulan Sya'ban, sering berpuasa, sehingga Aisyah mengira bahwa Rasulullah puasa terus, tidak pernah tidak puasa. Dan suatu ketika di bulan Sya'ban yang lain, Rasulullah tidak pernah puasa, sehingga Aisyah mengira bahwa Rasulullah itu tidak pernah puasa di bulan Sya'ban. Saya ulangi lagi, Aisyah berkata, dahulu Rasulullah SAW berpuasa sehingga kami mengira beliau tidak pernah tidak berpuasa, dan beliau tidak berpuasa sehingga kami mengira beliau tidak pernah berpuasa. Jadi tidak selamanya di bulan Sya'ban Rasulullah SAW selalu berpuasa atau tidak berpuasa. Terkadang Rasulullah SAW berpuasa, terkadang tidak berpuasa. Kemudian Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa selama 1 bulan penuh selain pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam hadis nomor 1969 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis nomor 1156. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu lebih banyak berpuasanya, yaitu pada bulan Sya'ban. Dari hadis ini ada 2 perkara yang harus disikapi. Yang pertama adalah mengkhususkan berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Apakah ini termasuk perbuatan sunnah atau perbuatan bid'ah? Yang pertama, karena hadis tadi adalah hadis yang menerangkan secara umum bahwa Rasulullah SAW terkadang
di bulan Sya'ban puasa terus sehingga seakan-akan tidak diketahui dia tidak berpuasa, atau dia tidak berpuasa seakan-akan tidak diketahui bahwa Rasulullah pernah berpuasa. Nah, kemudian banyak kaum muslimin yang kemudian berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Nah, apakah ini termasuk perbuatan sunnah atau bid'ah? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kitab ini dikatakan bahwa dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah mengkhususkan puasa pada pertengahan bulan Sya'ban atau disebut dengan nisfu Sya'ban adalah termasuk perbuatan bid'ah. Karena tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan tentang nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban. Dengan meyakini, ini kita bacakan, mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban, berpuasa dengan meyakini bahwa pertengahan bulan Sya'ban mempunyai fadilah tertentu, itu tidak ada hadis sahih dari Rasulullah SAW. Jadi kalau mengkhususkan puasa di pertengahan bulan Sya'ban dengan meyakini adanya fadilah tertentu, ini termasuk perbuatan bid'ah. Adapun berpuasa tanpa meyakini adalah fadilah tertentu, ya berpuasa bulan Sya'ban gitu aja, tidak harus pertengahan Sya'ban, maka itu adalah tidak mengapa. Tapi kalau meyakini dengan melaksanakan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, dengan ada fadilah tertentu, ini tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang itu, maka itu termasuk perbuatan bid'ah. Ada hadis, tapi ini hadis lemah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. In kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu nahara. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya dengan salat malam dan berpuasa pada siang harinya. Ini hadis Ali radhiyallahu an, tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak sahih, sehingga mengkhususkan nisfu Sya'ban itu adalah termasuk perbuatan bid'ah karena hadisnya hadis dhaif. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua adalah menyikapi hadis ini adalah tidak ada satu hadis pun yang melarang berpuasa setelah lewat pertengahan bulan Sya'ban. Jadi ada yang meyakini kalau sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban itu tidak boleh berpuasa. Maka kita jawab bahwa tidak ada hadis sahih pun yang melarang berpuasa setelah lewat pertengahan bulan Sya'ban. Memang ada hadis, tapi ini hadisnya adalah hadis yang dhaif juga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idan tasofa Sya'bana fala tasumu." Apabila sudah pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam Shahih Fiqh Sunnah. Karena apa? Karena ada hadis yang lain yang mengatakan la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisaumi yaumin aw yaumin illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu fal yasum dzalikal yaum. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi yang sudah rutin mengerjakan ibadah puasa, maka hendaklah ya berpuasa pada waktu itu. Jadi kalau nggak pernah puasa kemudian sebelum Ramadan Sya'ban itu 1 atau 2 hari berpuasa, nah, maka itu tidak boleh. Tapi kalau sudah ahli puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, maka tidak mengapa kalau melakukan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan yang bertepatan dengan puasa yang sudah biasa dia lakukan. Misalnya puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid. Kalau misalnya pas 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, pas hari Senin atau hari Kamis, maka dia tidak mengapa untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamis pada hari itu, karena dia sudah biasa mengerjakan ibadah puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Jipat, demikianlah penjelasan dari saya tentang hukum puasa Sya'ban. Apabila ada kekeliruan
yang kami jelaskan itu semata-mata datangnya dari saya, karena apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan kitab yang sudah ada dalam kitab fikih, yaitu Sahih Fikih Sunnah, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.